Saya Rima Alvinur dengan NIM 004. Saya Galang Riandaru Pamungkas dengan NIM 026. Saya Zindagia Mutiantami Al-Bikoti dengan NIM 029. Berbicara pertanian, pasti pikiran kita tertuju pada pertanian yang ada di desa dengan hamparan sawah yang luas dan sejuk. Namun siapa sangka kota pun juga memilikinya. Dalam pikiran kita, kota merupakan tempat di mana gedung bertingkat, pemukiman padat penduduk, mal, dan objek canggih lainnya yang berkumpul dalam satu area. Tetapi tidak dengan kota Yogyakarta, kota modern yang masih mempertahankan kebudayaan tradisionalnya sebagai bagian dari identitas daerah. Kota Yogyakarta memang bukan penghasil pertanian yang cukup banyak, namun kebutuhan masyarakat akan makanan sederhana dan tradisional masih cukup terjaga, membuat kota ini harus memenuhi kebutuhan pangannya. Pertanian di sini tidak sebatas pada padi dan juga jagung saja, tetapi juga komoditas lain seperti pertanian sayuran dan buah-buahan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pertanian di kota Yogyakarta, Anda akan kami ajak untuk membahas tentang statistik data pertanian kota Yogyakarta dalam buku yang berjudul Kota Yogyakarta dalam Angka atau Yogyakarta Municipality in Figures tahun 2022. Buku ini membahas tentang data statistik dari berbagai bidang yang berada di wilayah kota Yogyakarta. Salah satunya adalah bidang pertanian. Pertanian memang identik dengan pedesaan. Namun apa jadinya jika pertanian dalam sebuah kota? Mari kita simak pada gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut menunjukkan seberapa besar produksi tanaman buah-buahan dalam satuan kuintal dan biofarmaka dalam satuan kilogram di kota Yogyakarta pada tahun 2021. Jambu biji menempati peringkat pertama dengan 1.234,63 kuintal yang dihasilkan sepanjang tahun 2021. Disusul dengan melinjo sebanyak 1.013,90 kuintal, rambutan 963,76 kuintal, mangga 859,11 kuintal, pisang sebanyak 826,76 kuintal, dan pepaya sebanyak 552,31 kuintal. Dapat kami simpulkan bahwa kebutuhan masyarakat akan pertanian khususnya buah-buahan memiliki angka yang cukup tinggi di Yogyakarta. Sifat masyarakat yang urban inilah yang kami rasa menjadi penyebab kenapa buah-buahan ini laris di pasaran kota Yogyakarta. Sebelum kami membicarakan biofarmaka, mari kita gali terlebih dahulu apa itu tanaman biofarmaka. Biofarmaka adalah tanaman yang memiliki manfaat untuk obat-obatan, kosmetik, dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, buah, umbi, ataupun akar. Selanjutnya, pada komoditas pertanian biofarmaka atau tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai obat tradisional maupun bumbu dapur tradisional seperti lengkuas sebanyak 372 kg, kencur 257 kg, jahe 445 kg, dan kunyit sebesar 410 kg. Hal ini menunjukkan minat masyarakat kota terhadap tumbuhan biofarmaka masih cukup tinggi, mengingat kota identik dengan teknologi termasuk dalam bidang kesehatan. Bayangkan saja, begitu banyaknya angka pertanian yang dihasilkan untuk sebuah kota kecil seperti kota Yogyakarta. Penggunaan lahan yang ada di kota Yogyakarta dapat dibedakan jadi dua, lahan sawah dan bukan sawah. Kota Yogyakarta memiliki lahan seluas 3.250 hektar, di mana 53 hektar adalah area lahan sawah, sedangkan sisanya lahan bukan sawah. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari campur tangan pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Dari produksi tanaman sayur dan biofarmaka tersebut, dapat kami simpulkan bahwa penggunaan hasil pertanian tidak hanya untuk petani, tetapi juga untuk masyarakat komersil seperti masyarakat kota Yogyakarta yang merupakan konsumen dari komoditas pertanian ini. Meskipun kota Yogyakarta bukanlah wilayah pertanian, potensi pertanian di kota ini sangat besar. Dalam artikel WIB antara Yogya 15 November 2020 dengan judul Gelar Potensi Pertanian menampilkan potensi pertanian kota Yogyakarta, menunjukkan besaran angka kelompok tani yang cukup mengesankan, yaitu sebanyak 260 kelompok tani. Dengan jumlah kelompok tani yang cukup besar inilah, potensi pertanian di Yogyakarta sangatlah besar.